Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Mutia Rohman dari kelas MN23N. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus saya tentang implementasi kebijakan whistleblower di PT Yakult. Untuk pertama-tama mengenai latar belakang, yaitu sebagian dari upaya memperkuat tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance, di mana PT Yakult ini menerapkan kebijakan whistleblower untuk menciptakan lingkungan kerja yang transparan, etis, dan aman. Whistleblower policy ini difokuskan pada perlindungan karyawan yang melaporkan pelanggaran terkait mutu dan keamanan pangan, terutama untuk melindungi mereka dari tindakan pembalasan. Mengenai tantangan dan strategi dan tujuannya, yaitu di mana tantangan yang dihadapi ini adalah perubahan regulasi dan meningkatnya tuntutan terhadap kualitas dan keamanan pangan, lalu risiko terhadap citra dan integritas perusahaan jika pelanggaran tidak terdeteksi, dan pentingnya memastikan bahwa kebijakan diterapkan dengan benar untuk menjaga kepercayaan karyawan dan publik. Mengenai tujuan utama dari permasalahan ini, yaitu mendorong keterbukaan, yaitu mengajak karyawan untuk melaporkan pelanggaran tanpa adanya rasa takut, lalu memberikan jaminan perlindungan hukum dan keamanan bagi pelapor, serta mendukung good corporate governance, di mana memastikan tata kelola yang bersih, transparan, dan sesuai dengan standar etika perubahan. Mengenai strategi yang diadopsi, yaitu strateginya di mana Yakult ini menerapkan kebijakan dari strategi GCG, melibatkan karyawan dalam upaya menciptakan budaya kerja yang patuh dan transparan, serta menyediakan saluran pelaporan yang aman untuk mengatasi pelanggaran. Kebutuhan dari perubahan ini, yaitu perubahan menyadari pentingnya untuk melindungi mutu produk dan integritas organisasi, di mana lingkungan bisnis yang kompetitif menuntut tata kelola yang kuat dan pengawasan yang ketat terhadap pelanggaran, dan kebutuhan untuk menjaga reputasi dan kepercayaan konsumen terhadap produk Yakult ini. Dan lalu ada perencanaan dan implementasi ini, di mana saluran pelaporan khususnya seperti email, telepon, atau WhatsApp ini bersifat rahasia dan aman. Prosedur juga jelas untuk menangani laporan pelanggaran secara tepat dan rahasia, di mana komitmen penuh dari manajemen dalam menegakkan kebijakan whistleblower ini, lalu perlindungan diberikan untuk menjaga keamanan pelapor, serta untuk memastikan bahwa tindakan balas dendam ini tidak akan ada, dan serta memastikan bahwa tindakan balas dendam juga pasti dilarang. Nah, langkah yang perlu kita ambil itu yaitu mengedukasi karyawan tentang prosedur dan manfaat dari kebijakan whistleblower ini, serta pelatihan berkala untuk meningkatkan pemahaman tentang kepatuhan, lalu monitoring rutin untuk memastikan efektivitas kebijakan dan perlindungan yang ketat terhadap tindakan balas dendam bagi pelapor. Jadi kesimpulan dari studi kasus ini, yaitu kebijakan whistleblower ini mendukung tata kelola perusahaan yang baik,
melalui transparansi dan akuntabilitas. Manfaat dari perlindungan pelapor sebagai bagian dari budaya keterbukaan dan integritas. Dengan kebijakan ini, Yako mungkin bisa memperkuat komitmennya untuk menjaga kualitas produk dan dapat membangun kepercayaan karyawan, serta masyarakat juga bisa mempercayakan hal ini. Dari struktur ini mampu memberikan alur yang lebih mendalam dan detail untuk menjelaskan setiap aspek dari kebijakan whistleblower ini dan mencakup analisis kebutuhan, peran kepemimpinan, langkah-langkah implementasi, hingga dampak dan kesimpulannya. Sekian dari materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembacaan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari studi kasus ini yaitu kebijakan whistleblower ini mendukung tata kelola perusahaan yang baik melalui transparansi dan akuntabilitas. Baik manfaat dari perlindungan pelapor ini sebagai bagian dari budaya keterbukaan dan integritas. Dengan kebijakan ini juga PT Yakult bisa memperkuat komitmen lagi. Jadi kesimpulan dari kebijakan whistleblower ini bisa mendukung. Jadi kesimpulan dari studi kasus ini di mana kebijakan whistleblower ini bisa mendukung tata kelola perusahaan yang baik melalui transparansi dan akuntabilitas. Lalu manfaat dari perlindungan pelapor juga sebagai bagian dari budaya keterbukaan dan integritas. Dengan kebijakan ini aku bisa memperkuat komitmennya untuk menjaga kualitas produk dan membangun kepercayaan karyawan serta masyarakat luas. Struktur ini bisa memberi alur yang lebih mendalam dan detail untuk menjelaskan setiap aspek dan kebijakan whistleblower yang mencakup analisis kebutuhan, peran kepemimpinan, langkah-langkah implementasi, hingga dampaknya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.